Kami berharap semoga kalian tidak perlu merasakan berduka. Tapi, kalau kalian sudah melangkah masuk ke dalam klub berduka ini, kami menyambut kalian dengan tangan terbuka. Di sini, kamu diperbolehkan menangis. Kamu diizinkan untuk menyesal. Bahkan, bila berteriak dan memaki akan membuatmu merasa lebih nyaman, kami memiliki ruang kedap suara di sisi belakang, agar kamu bisa menumpahkan perasaanmu. Bagian tutorial mencuci piring Nah, betul. itu ada di bab 4 di bab Oh keempat. ya, di bab 4 ya. Yap. Itu nggak apa, kita langsung aja kita membahas itu ya. Mhm. Ada 6 langkah. Kalau Iya. bener kan, ada 6 langkah. 6 apa 7 ya, Kak? Oh, 6, 6, 6, 7. 6. Oh, Nah, 6. ada 6, ada 6. Nah, Nah, biasanya ngapain nih cuci piring? ayo sobat-sobat Tintas pernah cuci piring nggak? Bisa taruh di kolom komentar siapa tahu punya cara yang berbeda. Heeh. Karena kalau versinya Dokter Andreas ini pertama adalah buang sisa makanan ke tempat sampah. Setuju. Aku juga Eh, begitu. Bagaimana ininya korelasinya dengan eh, berduka? Gimana tuh Kak? Kalau iya ya, buang sisa makanan ibaratnya tuh kayak jadi tuh memang duka ini diibaratin cuci piring tadi kaitannya adalah dengan perasaan kita gitu ya, bahwa em, ibaratnya tuh piring itu barangkali bisa dikatakan adalah jiwa atau hati kita gitu ya, Kak. Terus Mm-mm. dengan sisa makanan di sini artinya adalah sisa-sisa perasaan-perasaan yang tertinggal atau yang mungkin kita pengen 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 hilangkan seperti itu ya. Karena kan kalau kita Mm-mm. mau cuci piring kan artinya kita mau membasuh gitu kan. Kita mau membasuh hati kita, ya kan? Mm-mm. Tujuan akhirnya sampai ke situ. Nah, jadi sampai benar-benar dan dalam artian dikaitkan ke duka tadi ya kita ingin membasuh duka kita gitu. Nah, jadi sisa makanannya ini kita buang dulu yang tampaknya ada sisa-sisa perasaannya kali ya Kak, ibaratnya ya. Iya betul. Jadi Jadi kita ada. nggak bawa-bawa lagi perasaan-perasaan itu kenangan mungkin atau ada eh, penyesalan-penyesalan atau harapan Heeh. seperti itu ya yang kita Iya. coba Coba tempatkan di kepada tempatnya tempatnya, gitu di di tempat tempat yang tanpa. tepat gitu ya. Betul. Memindahkan, ya bener sih, menempatkan sesuatu pada tempatnya termasuk ya. Ya, itu kan. Jadi kita harus tahu di mana sampah itu Mhm. dan bagaimana cara membuangnya, kemana harus dibuang. Betul. Tuh. Jadi, Tempatnya udah nggak di situ lagi mungkin ya. ya tempatnya nggak di situ lagi. Dan nggak di piring itu lagi. Bukan di situ lagi. Jadi kalau ada perasaan-perasaan negatif seperti yang tadi, ya coba dibuang dulu supaya proses selanjutnya itu lebih mudah. Bener. Dan sebelum buang, kayaknya juga yang paling penting adalah menyadari dulu mana yang sebenarnya disebut kotoran atau sisa makanannya kan. Iya, yang mana yang disebut kotoran makanan? Mm-mm. Kita bisa lihat nggak itu sisa Iya, makanannya. betul. Itu Yang em, itu apa? Yang di bab 3 apa sih Kak judulnya? di bab 3 itu judulnya tentang ini, jangan menangis bila sedang berduka. Nah, itu juga. Nanti kita bahas itu juga. Jadi di situ kita diingatkan Mhm. em, kalau mau nangis nangis aja ketika berduka kan kita sering denger tuh udah em, Iya. sabar aja, jangan Jangan nangis. nanti jalannya tidak apa Nggak tenang nanti. ya dia nanti nggak tenang di sana. Ya, Betul, betul, betul. jangan nangis nanti apanya gitu. Padahal dia kalau mau nangis nangis aja. Eh, Benar. Karena menangis itu mengeluarkan hormon yang namanya apa tuh endorfin ya. Itu hormon eh, apa nama istilahnya ya kan? Hormon ketika kita nangis ya. Hormon pertahanan itu.
Ya, yang bikin kita apa namanya? Kita em, mengurangi stres lah. betul, betul, Nah, betul. kalau keluar hormon itu keluar, em, ada proses ke sana untuk membuat kita lebih lega, lebih nyaman. Itu. Nah, kemudian balik lagi ke tadi langkah pertama, kita buang dulu ya ke tempat sampah Hmm. segala perasaan-perasaan yang membuat kita sedih. Karena sebetulnya kita bukannya mau melupakan ya, bukan melupakan kenangan itu, tapi melupakan rasa sakitnya ketika Mhm. mengenang itu. Gitu. Jadi yang dibuang tuh rasa sakitnya, Sobat Lintas, bukan kenangannya. Gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya langkah kedua, Bilas piring menggunakan air mengalir. nah itu. Mungkin saya bisa bilang air mengalir di sini ibaratnya air mata itu ya. Bisa sih, Kak. Betul-betul. Salah satunya Nah, itu sih. Benar, air mata kan mengalir ya. iya, Benar, 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 mungkin benar. itu maksudnya Hmm. dengan Karena air. memang sih ya, Kak, apa secara ini juga apa namanya? Biasanya air mengalir gitu ya, memang diasosiasikan untuk yang sifatnya itu bisa membersihkan gitu ya, membasuh. Betul. Di, apa air itu selalu dilambangkan dan memang air kebutuhan kalau menurut saya kebutuhan primer itu. Betul, betul, betul. eh Dia bisa membersihkan, bisa melegakan kalau diminum kan air bersih. Benar, Tuh. benar, benar. Sama kalau di sini juga dia mengacu pada apa? Membiarkan pikiran kita bisa mengalir ya. Jadi mungkin nggak stuck di situ gitu ya. Mm-mm. Kayak kita Bisa. coba Iya, apa? Mungkin bangkit, coba keluar, coba berjalan. Jadi kita ya mengalir juga yang di pikiran kita. Tidak hanya betul. berkumpul di situ aja menggenang gitu ya. Heeh. Untuk membantu membersihkan. Ya, jadi pikirannya Hmm. alirkan saja, jangan sampai stuck, Mhm. jangan sampai stagnan, dialirkan dan ya nanti juga ada tuh dibahas tentang memperluas wadah diri kita. Yep. Nah, wadah diri kita diperluas sehingga duka itu tidak merusak lingkungannya, tidak merusak benda-benda di sekitarnya. Ya, termasuk hati kita, jiwa kita seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa nih, Kak? Nah, yang ketiga, jadi tadi udah kita buang, kita basuh dengan air mengalir. Nah, yang ketiga ini kita rendam alat makan dalam air. Nah, ini nih seru nih. Atau kita tambahkan sabun kalau ada noda yang mungkin Nah, membandel gitu ya, yang nah, kan lengket. biasanya ada noda yang susah ini Mm-mm. dilepaskan, susah Bet- dibersihkan. Hmm. Dia mencontohkan ketika itu dia ngurusin wajan kan katanya. Mhm. Itu banyak noda yang tidak bisa keluar, yang nggak bisa langsung keluar dengan sendirinya. Seketika dia gosok pakai spons, nah dia diamin dulu semalam. Betul, Besok betul. pakainya hmm, dia cek lagi, sudah ini, sudah Terkelupas gitu ya. kelupas. Terlepas. Iya, ada yang terkumpul sendiri, ada yang bisa langsung ini kan, apa ya istilahnya? Sekarang udah mudah itu dikeluar, dikeluarkan. Sudah Betul, betul. lebih mudah dibersihkan daripada kemarin. Ada yang Hmm. malah sudah keluar sendiri kan nodanya. Benar, benar, benar. Jadi itu melambangkan apa tuh, Kak? Iya, ibaratnya tuh ada memang kadang, tadi kan kalau kita bilang kita pindahkan tempatnya gitu ya, memori yang menyakitkan tadi. Cuman tetap aja ya, kadang saat berduka itu ada ingatan-ingatan atau mungkin perasaan-perasaan tuh kayaknya tuh dalam gitu kali ya bekasnya kan, yang emang nggak semudah itu nih kita bisa menanggalkan itu dari pikiran kita gitu ya. Iya, iya. Ada Nah, memang perasaan-perasaan yang, waduh, ada yang sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun, rasa sakit itu tetap ada. Nggak bisa betul, hilang. Ada yang seperti betul. itu. Nah, bagaimana caranya Kita supaya coba itu bisa hilang?
diamkan dulu. Dibiarkan dulu, terus apa di situ penjelasannya? Kalau ya kita kita apa namanya kita coba tunggu gitu ya. Kita Hmm. coba tunggu, kita coba apa namanya? Iya kita biarkannya dia dulu tenang, nggak usah terlalu di otak-atik. Ibaratnya nggak usah terlalu dipaksa. Sama kan kayak wajan tuh kalau tadi ada nodanya nempel, terus kita coba paksa tetap ya tanpa diamkan dulu. Itu kan sebetulnya kadang bisa menggores lebih. Iya, betul. Nah, begitu juga mungkin dengan tadi kalau misalnya kita sebegitunya, misalnya kayak mencoba apa tuh menghilangkan perasaan ini kayak atau mungkin kita punya harapan yang tertentu gitu ya kita Hmm. kan sebelum apa terhadap dia sebelum orang ini pergi terus kayak kita paksakan diri kita Hmm. jadinya tuh jadinya makin menggores dan melukai diri kita kali ya Kak. Kayak aku juga Jadi, pernah satu dua kali misalnya diceritain temen yang iya, mengalami kehilangan gitu ya. Eh, Mungkin dia beda konteks kehilangan cuman aku juga melihat ketika ketika apa namanya usaha terlalu keras gitu ya memang di awal kan pengen semuanya hilang semua yang kayak mungkin kayak tadi ya kayak yang di awal kita kasih air tuh pengennya kan dikasih air mengalir luruh semua tuh noda-nodanya tapi dalam hal ini tuh kayaknya udah coba apa cari cara misalnya gitu kan curhat hmm, ya hmm, coba hmm, nyari penghiburan healing tapi kok hmm, masih tetap di sana tapi kayak kalau misalnya terlalu kita apa garuk terus ibaratnya tuh jadinya malah melukai diri sendiri karena mungkin jadi makin bingung makin sakit gitu di dalamnya jadi ya, nggak apa-apa kita coba betul. coba kita renungkan dulu diamin dulu nih diamin Jadi, dulu. apa tuh pepatah yang bilang waktu bisa menyembuhkan luka itu Hmm, nggak salah sepenuhnya. iya ya kak aku ingat lagi di cerpen antologi Iya, betul. bahas di waktu Ini terpisah buat penulisnya kalau nonton komen ya. itu kutipan yang apa Sial katanya. itu. Itu gitu Hmm, kutipan yang sialan itu ya. Ellen, betul, betul. Wah, waktu itu bisa menyembuhkan luka ya ada benernya tapi nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah juga. Benar, benar, benar. Ya artinya ya kita membiarkan waktu tapi kita nggak pasif gitu. Kita akan terus membiarkan pikiran kita mengalir. Betul, betul. Em, apa sehingga waktu itu bisa berlalu dengan hal-hal yang lebih positif. Ya respon kita tidak pasif, tidak eh, nanti ada tuh dibahas di ACT-nya kan, Mhm. acceptance and commitment therapy. Yap, Nanti ada, jadi kita tuh tidak tidak usah terlalu buru-buru menerima sesuatu. betul, betul. Nggak apa-apa ya. Menerima, Kita jadi kita terima dulu aja ya Kak. Diamin dulu ya. terima terima dulu aja, sadari bahwa kita itu memang terluka, kita memang sedih, kita memang berduka. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Mhm. Kita ya awalnya memang menerima, menyadari dan tapi seterusnya kita harus punya langkah-langkah itu tadi, mencuci piring. Itu. Jadi tadi apa itu yang langkah ketiga? Kita coba rendam dulu. Rendam Atau dulu. nah ini kita bisa kasih sabun juga kalau memang sabunnya bisa membantu. Nah, sabun ini bisa berwujud orang-orang yang bisa kita tempatin curhat misalnya kan. Entah Betul, itu teman, entah itu dokter kayak beliau ini, betul, psikiater gitu ya. Nah, atau apapun itu, mungkin dengan menulis. Nah, itu betul, bisa betul. itu, sobat-sobat lintas. Atau dengan berdoa barangkali Ya, berdoa, ada. menulis, coba Mhm. deh. Makanya menulis itu salah satu terapi yang sangat disarankan Setuju. untuk dilakukan ketika kita punya beban-beban atau luka-luka batin seperti itu. Dan apa ya istilahnya? Istilah psikologinya betul. Katarsis ya.
Katarsis, oh ya, Nah, kita menyalurkan energi. Kalau mungkin dalam duka kan ada energi keduka atau emosinya gitu ya. Kita bilang kita salurkan ke dalam bentuk ya itu kita coba tuliskan ke dalam hal ini. Atau ya. kadang juga ada yang bentuknya olahraga gitu ya, macam-macam Nah, kok. betul. Olahraga juga Yang katanya penting. kalau apa di GBK rame-rame sekarang trennya tuh katanya tuh kebanyakan patah hati tuh. Tiba-tiba Waduh, tiba-tiba jadi atlet berarti tuh siapa tahu tuh dicurigai. Ya ampun. Nggak, gitu semoga banget ya. Oh sehat gitu. teman yang di GBK. Kalau di kalau di suatu tempat tuh rame-rame olahraga, itu Iya, kayaknya pelampiasan sepertinya ya, penyaluran. iya, betul. Atau kan ada juga kadang yang tiba-tiba lihat apa, misalnya di sosmed tiba-tiba katanya jadi atlet gitu kan. Nah, sebetulnya itu juga salah satu upaya bangkit gitu ya. Waduh. Ampun, begitu lah. Ya, tapi Sama. benar sih, benar-benar itu semua bisa membantu menyalurkan. Iya, 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 betul, betul. Healing gitu kan. Di situ, di buku itu ada perumpamaan kayak dia mengibaratkan ada dua orang yang liburan, healing gitu ceritanya. Iya Benar-benar kan, ada. ada tentang Kat- bagaimana apa eh, namanya sikap kita kali ya, atau pandangan kita ya Kak, kita memandang eh, mereka perasaan. berusaha untuk healing, tapi pulang-pulang mereka punya dua sikap yang berbeda. Betul. Satunya optimis, satunya pesimis. Ya, makin tenggelam dalam duka ya juga bisa Eh, terjadi. Padahal mereka pergi ke tempat yang sama, melihat hal yang sama, Mhm. ya kan di waktu yang sama. Kenapa tuh Kak bisa gitu? Nah itu dia tadi sikap mereka yang menentukan mau menerimakah atau tidak kondisi yang terjadi. Terus kan dia juga cerita tentang dia belajar. Nah ini tadi yang saya bilang acceptance and commitment therapy Mhm. ACT ya. ACT. Dia belajar itu dari siapa namanya Russ Harris. Nah katanya sih dia awalnya belajar itu untuk mau diajarkan kembali ke anaknya yang namanya Hiro itu Mhm. supaya Mhm. bisa menerima keadaannya kondisi tubuhnya yang seperti itu tapi akhirnya dia menyadari itu sepertinya buat dia deh bukan buat anaknya buat dia supaya bisa menerima kondisi anaknya itu. Betul, betul. Ya, dia banyak belajar dari situ jadi banyak sekali sobat-sobat lintas yang bisa dipelajari di buku ini ada itu tadi tutorial mencuci piring. Mhm. Siapa tahu kamu belum tahu caranya cuci, cuci piring gitu ya. Iya loh, bisa aja kan ada memang yang belum pernah mencuci piring. Jadi, tapi cuci piringnya bukan yang sembarangan loh, Kak Dola. Di situ kan dia bilang ada mindfulness. Itu dia, itu, Nah, itu dia. jadi apapun yang kita lakukan, nggak cuma cuci piring, makan, Mhm. mandi, apapun. Kalau dilakukan dengan mindfulness itu akan menghasilkan perspektif baru, akan menghasilkan energi-energi positif yang baru seperti baru dibangkitkan lagi ya kesadaran itulah yang namanya mindfulness itu em, yang disebut kesadaran ya. Iya, kita bisa ibaratnya tuh hadir penuh gitu ya, utuh. Kadang kan memang kita bisa aja nih sekarang lagi ngobrol buku ini ya Kak, tapi Hmm, pikirannya separuh masih ada, aduh tadi siang kenapa habis gitu ngapain kan. gitu kan, aduh ada yang ketinggalan gitu kan. Heeh, dan Terus ini kayak apa besok pagi mau ngapain gitu. iya pokoknya mindfulness itu jadi kita bisa merasakan bisa menyadari apa yang sedang kita lakukan kita bisa merenungkan dari apa-apa yang sedang kita lakukan ini misalnya tadi cuci piring ketika kita buang sampahnya, sisa-sisa makanan ke tempat sampah, kita kita menyadari ini kita membuang ini, terus kita kita kaitkan dengan perasaan kita. Mhm. Saya juga harus nih membuang rasa-rasa negatif di dalam benak saya, Mhm. rasa-rasa sakit, rasa-rasa sedih. Iya. Atau ketika kita makan, kita nggak sekedar makan, tapi kita bisa merasakan, oh ini ada campuran apanya nih, teksturnya gimana, nggak sekedar
kunyah dan telan gitu. Iya, betul sekali. Ada yang bisa kita rasakan gitu, kita sadari em, rasa apa yang ada di dalam makanan ini, campurannya apa, saya bumbunya apa, Rasanya ada apa aja gitu ya, Kak? teksturnya Hmm. seperti apa. Nah, itu kan kadang kita asal makan aja sambil buka handphone misalnya kan. Atau sambil nonton, Hmm, sambil seperti itu. sambil Jadi nggak ada kesadaran sama sekali tentang apa yang kita lakukan. Nah, tuh. yang namanya mindfulness tidak seperti itu. Nah, kemudian langkah keempat apa tuh Kak Dola? Yang keempat, nah eh kita cuci piring dan alat makan itu dengan spons mulai dari yang paling sedikit nodanya. Ini apa nih? Kayaknya menarik ini. Ya, balik Jadi sedikit nodanya. iya, karena nanti kalau biar biar kita bisa dari yang paling mudah dulu kan, Kak. Aku ngeliatnya gitu ya. Jadi emang kalau kita apa dari yang bisa paling mudah dulu dan bahkan kadang gini juga kan kalau misalnya kita mulai dari yang paling banyak nodanya, kan nanti bisa jadi ke bawah-bawah tuh nodanya nempel di spons terus jadi mengotori yang lain. Nah, itu juga bisa tuh. Ah, itu. Jadi kayak kita mulai dari menghadapi yang paling mudah dulu diselesaikan di awal. Hmm. Si yang apa namanya yang paling mudah dulu aja pelan-pelan kan makanya emang proses ya sebuah proses nggak buru-buru tapi secukupnya gitu mulai dari yang apa yang kita apa mungkin yang paling mudah kita lepaskan Hmm. kalau orang itu udah pergi gitu ya contohnya Hmm. mungkin kita mulai dari kita apa namanya mulai dari membereskan mungkin barang-barang mereka gitu ya yang kita Hmm. punya Hmm. atau mulai dari kalau kehilangan tadi ya atau mulai dari kadang tuh kalau apa misalnya menghapus eh, history chat nah biasanya tuh kalau Oh iya, kehilangan ya ada kan tuh Kak, juga kadang ada dia atau contohin kan yang ponselnya sudah penuh, betul atau ini menghapus foto menghapus. di Instagram Itu barangkali itu kalau nah, konteks kehilangan iya. yang lain ya tapi kayak memang apapun itu konteks kehilangannya apa, Heeh, kita coba mulai dari yang paling mudah kita lepaskan apa dulu sih gitu heeh. Mulai dari perasaannya, situ. kenangannya, pikirannya. Mhm. Wah, sobat-sobat lintas, pokoknya harus nonton siniar ini sampai habis. Iya, tapi nanti jadi dapat spoiler nggak apa-apa ya. Gak apa, tenang aja. Dapat bocoran. Heeh. Itu kan akan apa ya, meningkatkan minat mereka untuk baca buku ini, Ya, betul betul betul. Jadi pengen merangsang mereka untuk baca buku ini. Kita harusnya di ya, endorse nih sama Pak Andreas, ya dok. Bapak dokter. Iya. Bapak dokter. Oke, langkah selanjutnya kelima. Ya. Oh ya, tadi yang dari yang paling mudah dulu ya, baru sampai ke yang paling berat. Nah, yang kelima kita keringkan peralatan makan yang sudah selesai Hmm, dicuci. gimana nih mengeringkan? Apa yang perlu dikeringkan? Jadi apa ya, ibaratnya kalau kita sudah tahu nih, kita sudah melalui proses berdukanya gitu ya. Kita kita tadi ya melalui proses macam-macam kan tadi kita berduka Hmm. ngapain aja gitu kan seiring berjalannya waktu kita kalau dia sudah kita kita biarkan dia mengering kayak gitu. Kita biarkan dulu dia apa ya ibaratnya ya em, menjadi disiapkan lagi untuk ya mengalami pengalaman yang baru gitu ya diisi dengan Hmm, memori yang baru betul. gitu perasaan-perasaan Hmm. baru hari-hari yang baru. di disiapkan dulu ya supaya ketika mengalami sesuatu yang baru dia udah siap, dia sudah siap menampung, sudah siap Betul. menjalani Kayak eh, ibarat apa, rutinitas yang baru, mungkin aktivitas yang baru. atau balik ke rutinitas sebelumnya gitu ya. Ya boleh kan bisa sebelumnya, tetapi dengan Kondisi kondisi hati yang sudah lega, mhm. sudah siap menghadapi segala situasi dan kondisi yang mungkin terjadi, Betul betul segala betul tantangan yang harus dia hadapi setelah kehilangan itu. betul. Benar sih, mempersiapkan lagi wadahnya ya Kak untuk bisa menampung yang baru lagi ya, Hmm, hmm, hmm. menyiapkan diri kita. Ada tuh kutipan yang apa sih di situ, yang jika apa? Hmm, Jika yang kamu mana tidak tuh? bisa
menikmati terbitnya matahari, semoga kamu bisa mendapatkan kehangatan dari sumber lain. Jika hatimu Hmm, kosong, biarlah itu terisi. Gitu. iya, iya, Arti iya, mana? iya, iya, iya. Kayak itu ada di bab tengah-tengah tuh, aku juga. Gak ingat lagi tuh persisnya ada di mana, tapi ada. Eh, itu. Ya, terus, nah langkah terakhir nih. Nah, yang keenam, kita perlu rutin membersihkan sponsnya dan area pencuciannya. Nah, sobat-sobat lintas, bersihkan. Rutinlah menjaga hati, menjaga pikiran, Betul, betul. mengisinya atau apa ya? Jadi Nah, bukan piringnya doang, ya, tapi sponsnya juga dibersihkan. tubuh kita kali ya Kak, alat-alatnya ya tadi ya. Iya, Ibaratnya mungkin apa area pencucian dan spons itu ya tadi pikiran kita yang kita gunakan kan untuk membantu membasuh dan membersihkan mm, 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 badan mm. kita. Dan lingkungan juga itu sangat berpengaruh. Betul. Lingkungan juga, Kita rawat. bukannya kita memilih-milih orang untuk bergaul ya, bukan. Tapi Mhm. kita tahu lah circle yang sesuai dengan kebutuhan kita yang seperti apa. Bener lagi. Nah, Benar, 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 benar. Punya support system. Ya, um, support system juga salah satu benar-benar. ya, Bisa kita kita katakan spons tadi mungkin ya Kak, atau area pencucian tadi ya. support system kita diperkuat Mhm. dan kita juga kan adalah bagian dari support system orang lain. Nah, jadi kita juga bisa tuh mengambil pengalaman-pengalaman kita, berkaca dari pengalaman kita sendiri untuk bisa menguatkan orang lain, untuk bisa eh, oh ya, mm, bisa menghibur juga, bisa memberi pandangan baru kepada orang yang sedang berduka. Hmm, Nah, betul, tapi betul. jangan sekedar bilang apa tadi yang di buku Kabar ya. yang sabar ya, terima aja. Iya sih, tapi aku juga itu ya Kak, salah satu hal yang aku juga satu dari banyak hal yang aku pelajari dari ini ya itu ya kayak kadang kan kita mungkin karena kebiasaan ya Kak, kadang kita sebenarnya niatnya membantu membuat kondisi seseorang tuh lebih baik gitu, meringankan, tapi mungkin sebetulnya apa yang kita katakan kayak tadi sabar aja ya gitu atau Terima jangan aja, nanti diganti yang baru, nanti diganti nanti yang lebih baik. Duh. ternyata teman-teman sobat lintas hal itu seringnya justru bertentangan dengan niatnya kita tadi gitu ya. Maksudnya jadinya justru seringnya jadi menambah. Iya, jadi orang yang kita apa ya, orang yang kita hibur dengan kata-kata itu justru merasa dukanya dikerdilkan oleh Tuh. kata-kata itu tadi. Atau merasa mungkin kita tidak bisa dimengerti gitu ya. Mereka jadi Ya, merasa tidak. mereka merasa tidak bisa dimengerti oleh kita. Tuh. Itu perasaan yang tidak enak sih, memang. Makanya, padahal ya sebenarnya kita nggak tahu mau ngomong apa gitu. Paling Betul. itu yang bisa kita lakukan. Nah itu makanya itu juga menurutku terkait sama mindfulness tadi kali ya Kak. Iya, Kan iya. kita mengucapkan sesuatu tuh kadang ya mungkin niatnya lagi niatnya baik tapi karena Hmm. kita udah biasa aja mengucapkan itu jadi tidak mindful. Kalau mungkin kita Hmm. lebih mindful mungkin kita akan lebih berhati-hati dan ya kan lebih berhati-hati dan bisa lebih memilih gitu kali ya. Apa yang Hmm. sebenarnya yang tepat Harus, disampaikan. iya. Mindful juga tuh untuk perlu apa menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang Yang berduka lagi tidak cuma yang berduka. berduka sih. Hmm. Orang sih sebetulnya dalam Semua komunikasi orang apapun. orang yang sedang merasa galau, merasa em, merasa putus asa, frustrasi. Terutama saat-saat yang butuh dukungan ya, Kak. Iya, kan itu juga kehilangan sebenarnya, kehilangan harapan. Hmm, justru. Makanya kan ada yang bilang apa apa harus sarapan karena sarapan tuh lebih baik daripada harapan. Ya, itu kutipan oleh siapa, Kak? Gak tahu itu kutipan dari siapa. Dengerin dari orang-orang juga.